alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Dan nikmat yang paling tinggi yang kita nikmati di siang yang berbahagia ini adalah keinginan yang kuat dari kita untuk hadir di masjid menunaikan sholat berjamaah. Karena kalau kita sholat di tempat kita bekerja, itu boleh, tapi pahalanya cuma satu. Tapi kalau kita luangkan sholat berjamaah, maka pahalanya bisa 23 sampai dengan maksimal 29. Karena Allah memberi rentang waktu ini atau rentangan derajat ini untuk keadilan sebetulnya. Supaya orang tidak perlu iri kepada orang yang masbuk. Karena nanti yang masbuk itu dapat 23. Tapi yang dia lebih awal, dia dapat 29 karena dia maksimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kebiasaan baik kita ini dalam salat berjamaah ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW, dan yang diingatkan itu bukan orang tua, tapi anak yang usianya itu gulam. Gulam itu anak yang usianya, rentangannya itu antara 5 sampai 9 tahun. Di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 19, an Abil Abbas Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu maqala, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Katanya Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, yaitu bapaknya Abbas dan anaknya Abdullah. Dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku ini pernah ada di belakangnya Nabi, dibonceng dengan unta pada satu hari. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, ya gulam, wahai anak yang umurnya antara 5 sampai 9 tahun, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepada engkau kalimat yang penting. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, Allah nanti akan menjaga kamu. Nah, kita datang ke masjid nih, kita ini menjaga Allah sebetulnya. Artinya bukan kita ini berusaha untuk menjaga Allah, tapi kita menjaga apa yang telah menjadi fardu bagi kita yang telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah perlu mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberi contoh bagaimana kita ini menghadap kepada Allah, menjaga Allah. Yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jaga Allah, nanti Allah itu akan selalu ada di depan kamu. Seperti dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sama, ta'arraf ilallaha fir raha ya'rafka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah di saat kamu itu lapang. Ya'rifka fis syiddah, maka Allah akan ingat, akan mengenal kamu di saat kamu itu dalam kesulitan. Ketika berdoa, Allah itu benar-benar ada di depan kamu. Karena dalam hadis yang sama, kalimatnya berbeda, ihfadillaha tajidhu amamak. Jaga Allah, maka Allah akan selalu ada di depan kamu. Artinya doa kita itu mudah diijabah, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita istiqomah menjaga
waktu-waktu miliknya Allah. Karena waktu kita datang ke masjid ini waktu miliknya Allah ini. Waktu milik kita sudah kita pakai. Dan itu ada hitung-hitungannya di dunia. Dan yang dihitung di dunia itu sekedar apa yang kita perlukan saja. Standar. Tapi nanti ada yang diperhitungkan oleh Allah. Walaupun itu kerja-kerja keduniaan. Dan itu doa kita di waktu pagi itu, terakhir permintaan kita itu, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terima, aku mohon kepadamu amal yang diterima, artinya amal yang dapat pahala. Karena pahala yang akan diberikan oleh Allah itu pasti lebih besar dari dunia yang kita dapat. Kemudian yang ketiga, nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, minta kepada Allah. Salat itu kita meminta itu. Meminta kepada Allah dan mengagungkan Allah di awalnya. Tapi nanti ketika kita setelah ruku, setelah sujud, apa yang kita minta? Itu proposal yang sempurna itu. Ketika kita selesai sujud itu, lalu kita berdoa itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lengkap itu. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan karena kamu sedang menghadapi kesulitan, minta pertolongan kepada Allah. Bangun di waktu malam. Laporkan kepada Allah dengan sholat nawafil. Artinya sholat nawafil itu sholat sunnah tambahan. Karena sholat sunnah yang dianjurkan itu ada namanya sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat-sholat fardu. Tapi sholat malam itu disebut nawafil. Karena dia sholat tambahan yang akan menguatkan tumit kita dan akan memperbaiki lisan kita ketika berbicara. Yang kelima, ini berkenaan dengan tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah beribadah, kita ini terus berniaga dan kita bermuamalah dengan siapapun di dunia ini, maka Allah memberitahu kepada kita melalui Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu lak. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya umat ini sekiranya berkumpul semuanya sedunia ini atau di alun-alun semua orang berkumpul memusyawarahkan dan akan memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, la yanfa'uka, tidak akan sampai manfaat sesuatu itu kepadamu illa bisyai'in qad katabahallahu lak, kecuali sesuatu itu telah menjadi ketetapan Allah bagi kamu di Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin. Yang keenam, diingatkan lagi sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Sekiranya umat ini berkumpul untuk memberikan celaka kepada kamu, untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahallahu 'alaik. Maka keburukan yang direncanakan buat kamu itu tidak akan pernah sampai dengan sesuatu yang direncanakan oleh orang lain itu, illa qad katabahallahu 'alaik, kecuali sesuatu itu telah menjadi ketetapan buruk bagi kamu di Lauhul Mahfuz itu. Jadi kita ini, kalau seandainya ada orang disantet orang terus mati, itu bukan karena dukunnya, karena memang dia ajalnya itu sudah sampai. Sudah ajalnya sampai. Karena banyak dukun itu tidak berhasilnya lebih banyak itu. Kenapa kita itu harus membaca muawwidatain, dua surat perlindungan ketika selesai sholat itu? Karena kita tidak tahu. Dengkinya orang lain kepada kita itu tidak tahu kita. Maka kita berlindung senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Nabi mengingatkan kepada Abdullah bin Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
Karena ketika kamu sudah lahir ke permukaan bumi ini, keluar dari perut ibumu, pemahamannya hadis ini, rufi'atil aqlam, pena itu sudah diangkat. Tidak mungkin Allah nulis lagi tentang perjalanan hidup kita ini. Wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu sudah kering, sudah selesai perjalanan kita ini, sudah ada perencanaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, ketika sahabat bertanya kepada Nabi, kalau begitu untuk apa kita ikhtiar ini ya Rasulullah? Ikhtiar itu penting, karena Allah melihat amal seseorang itu, dan orang itu akan berakhir dengan amalnya. Kalau dia amalnya amal yang baik lalu mengakhiri perjalanan hidup dia, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah masuk ke surganya itu bighairi hisab. Dan kita tidak tahu memang mana yang baik, mana yang buruk buat kita. Tapi ketika kita berjalan di syariatnya, dan ketika kita jatuh temponya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam posisi yang siap. Karena memang kita ini senyatanya di dalam hidup ini hanya untuk diperintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan satu hadis yang saya bacakan ini menguatkan kita bahwa kita senantiasa harus berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan waktu-waktu yang ijabah juga berzikir dan berdoa itu sebelum adzan, setelah adzan, dan menunggu antara adzan dengan qomat, kemudian setelah kita menegakkan sholat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita untuk senantiasa menjadi hambanya yang istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.